Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah penulisan karya ilmiah, akan menampilkan hasil diskusi kami tentang paragraf dalam penulisan karya ilmiah. Kelompok kami beranggotakan Melina Berlian, Mutiatri Fatma, Nabila Ramadhania Arfi, Nathaniel Marco Antonio Gautom, dan Nova Ramadhani. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu ada pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, dan ciri paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, dan transisi. Baiklah, untuk materi pertama, kedua, dan ketiga akan dibacakan oleh Nova. Kepada Nova disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dan di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat pokok, kalimat topik atau kalimat pokok, dan kalimat penjelas atau pendukung. Yang kedua, unsur-unsur paragraf. Yang pertama, gagasan pokok. Berisi pernyataan umum tentang isi keseluruhan paragraf. Jika pembaca ingin mengetahui gagasan utama suatu paragraf, maka pembaca harus membaca paragraf itu secara keseluruhan. Yang kedua, kalimat topik. Kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Kalimat topik berisi pernyataan umum yang memerlukan kalimat penjelasnya. Kalimat topik dapat berada di awal, di akhir, di tengah, di awal dan di akhir, dan di seluruh paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung atau pengembang. Kalimat yang memperjelas atau menjabarkan kalimat topik. Kalimat penjelas ini diperlukan untuk memperjelas atau mengembangkan kalimat topik. Yang keempat, kalimat simpulan. Kalimat simpulan selalu ada dalam paragraf. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat penegas. Kalimat ini bertugas menegaskan kembali pernyataan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam kalimat simpulan tidak boleh ada kalimat baru yang dikembangkan. Yang ketiga, ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama, kalimat pertama bertakuk di dalam 5 ketakukan, spasi untuk jenis karangan biasa. Misalnya surat, dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal. Misalnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kalimat topik dapat ditempatkan pada posisi awal, tengah, atau akhir. Yang ketiga, paragraf menggunakan ide penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, paragraf hanya berisi satu kalimat topik. Yang kelima, paragraf akademik terdiri atas kalimat topik, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan kalimat konklusi. Kalimat topik ditempatkan pada posisi awal. Yang keenam, seluruh kalimat saling mengait. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nova. Selanjutnya yaitu materi nomor 4 dengan judul jenis-jenis paragraf yang akan dibacakan oleh Melina Berlian. Kepada Melina Berlian dipersilakan.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu mengenai jenis-jenis paragraf. Baiklah, pada jenis yang pertama yaitu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini paragraf yang menggambarkan sesuatu. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi gambaran atau deskripsi tentang suatu objek seperti benda, manusia, binatang, dan alam. Penyusunan paragraf deskriptif menggunakan logika ruang. Artinya, untuk mendeskripsikan suatu objek, dijelaskan bagian-bagian objek itu teratur menggunakan kalimat-kalimat. Dan berikut adalah contoh dari paragraf deskriptif. Bandung pada pagi hari masih diselimuti kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu. Yang tampak dominan adalah para petugas kebersihan kota. Mereka sibuk membersihkan sampah. Mereka bekerja dengan riang. Kadang-kadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, keramaian kendaraan di jalan bertambah sedikit demi sedikit. Bandung sedang menggeliat dari tidurnya. Lanjut, moderator. Nah, dalam paragraf deskriptif ini terbagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama deskripsi spasial, yaitu jenis paragraf deskripsi yang menggambarkan objek khusus ruangan. Contohnya, terlihat kokoh sekali. Bangunan stadion olahraga itu tampak megah, berdiri dengan pilar-pilarnya yang besar dan kuat. Dindingnya dicat dengan nada, di tengah stadion terhampar lapangan luas yang ditumbuhi rumput hijau. Nah, yang kedua ada deskriptif subjektif, yaitu jenis deskripsi yang menggambarkan suatu objek seperti tafsiran atau kesan rasa penulis. Contohnya adalah dia memakai baju dan celana panjang berwarna hitam disertai dasi berwarna merah yang terlihat gagah. Rambutnya dipotong pendek dengan model berantakan, wajahnya yang putih itu terlihat tajam ditambah pandangan mata yang mengarah ke bagian yang ada diarahkan. Jarinya menari-nari ke sana kemari di atas piano memberikan kesan yang indah bagimu. Yang ketiga ada deskripsi objektif, yaitu jenis paragraf menggambarkan suatu objek dengan apa adanya. Contohnya adalah dia adalah orang yang menghadapi ujian Tuhan. Beberapa kali cobaan datang menimpanya, namun dengan ketabahan hati dia berhasil menyelesaikan semua itu. Sukses akhirnya ada di tangannya. Jenis paragraf yang kedua adalah paragraf naratif. Paragraf ini adalah paragraf yang menceritakan sesuatu. Paragraf naratif adalah paragraf yang berisi cerita atau narasi tentang suatu kejadian yang dialami tokoh, baik orang maupun binatang dalam suatu kehidupan. Penyusunan paragraf narasi ini jika urutan waktu atau kronologis. Bisa menggunakan waktu sesuai dengan alur, bisa juga menggunakan alurnya maju mundur. Contohnya adalah seperti berikut ini. Hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah tidak mau ada satupun sudut yang terlihat. Sudut Setiabudi di wilayah ini ia menyimpan amat banyak kenangan. Penelusuran selanjutnya di wilayah Balai Kota dan sekitarnya. Di sini dengan kenangan bersama. Selanjutnya menyusuri wilayahnya. Setiap tempat, setiap sudut kota itu yang ada hanyalah kenangan indah baginya seluruhnya. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang meyakinkan sesuatu. Paragraf argumentatif berjalan meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan, pikiran, temuan, atau keyakinan dengan pemberian alasan, data, atau fakta yang jelas. Target dari paragraf argumentasi adalah pemberian keyakinan tentang suatu hal kebenaran.
Diharapkan dari ke paragraf ini sehingga pembaca meyakini apa yang diyakini oleh si penulis berdasarkan argumen yang ia berikan. Contohnya adalah hampir semua orang yang pernah tinggal di kota Bandung menyatakan tinggal di kota tersebut. Bahkan umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah. Kota ini memiliki hawa yang sejuk, tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota sekitarnya. Surabaya dan Medan misalnya, terdapat banyak lembaga pendidikan tinggi di negeri di dalamnya. Juga kotanya tidak terlalu besar seperti Jakarta, sehingga dari satu sudut ke sudut kota lainnya tidak terlalu jauh. Itulah beberapa alasan yang menyebabkan para pendatang rela hingga tinggal berdesakan di kota ini. Lanjut. Dan jenis yang keempat yaitu paragraf ekspositori. Paragraf ini adalah paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu. Paragraf ini berisikan informasi atau mengekspos tentang suatu persoalan, gagasan, pemikiran, dan temuan kepada orang lain. Penyusunan paragraf ekspositori ini menggunakan logika ilmiah atau pemikiran. Contohnya adalah Kota Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebagai ibu kota Bandung juga amat dikenal sebagai kota Asia Afrika, yaitu kota tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Selain itu, Kota Bandung pun memiliki banyak julukan, diantaranya adalah Paris Panjava. Jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf persuasif. Paragraf ini berisikan tentang mempengaruhi. Isinya berupa usaha untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain tentang suatu hal. Sering ditemukan dalam karangan-karangan yang berwujud iklan, promosi, dan lain-lain. Contohnya adalah serat keragenan adalah serat larut air yang tergantung kapsul rumput laut jauh nori. Serat ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menekan kadar lemak dan kolesterol. Dengan meningkatkan lemak kemudian dikeluarkan bersama feses atau kotoran. Baiklah, mungkin demikian penyampaian materi mengenai jenis-jenis paragraf dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melina Berlian. Selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu pola pengembangan paragraf yang akan disampaikan oleh Marco. Karena Marco dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Marco akan menjelaskan pada bagian pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan dengan kemampuan merincikan secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam satu urutan teratur menurut graf 1980. Abdul Chair pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok. Menurut Chair, paragraf dapat dikembangkan menjadi 10 model. Yang pertama, pengembangan paragraf dengan contoh. Pengembangan paragraf dengan memberikan contoh atau contoh-contoh dapat dilakukan kalau kalimat utama pernyataan yang bersifat umum. Dalam hal ini, kata contohnya misalnya atau seperti dapat digunakan secara eksplisit, tetapi dapat pula secara implisit. Lalu yang kedua, pengembangan paragraf dengan definisi. Pengembangan paragraf dengan definisi biasanya dibuat apabila kita ingin mengenal sebuah istilah yang dianggap baru dan belum dikenal. Kalimat utamanya berupa definisi formal, lalu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa penjelas lebih lanjut mengenai istilah yang didefinisikan itu.
Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan perincian. Pengembangan paragraf dengan perincian lazim dilakukan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta. Bisa juga pendapat. Jadi, pikiran pokok itu dirincikan dengan sejumlah fakta lain. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf, paparan atau ekspositori, menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Jadi, sebuah kalimat utama yang berisi gagasan utama dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas mengenai gagasan utama tersebut. Lanjut, Mbak. Nomor 5. Udah 5 loh kok. Pengembangan paragraf dengan kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian. Lazimnya digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Lalu yang keenam, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan sebab akibat lazim digunakan untuk karangan ilmiah, antara lain untuk mengemukakan alasan yang logis, lalu mendeskripsikan suatu proses, yang selanjutnya menerangkan mengapa sesuatu itu terjadi demikian, dan yang terakhir memprediksi runtutan peristiwa yang akan terjadi. Yang ketujuh, pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan dilakukan untuk menyatakan persamaan dan perbedaan dua hal yang disebutkan sebagai gagasan utama dalam sebuah kalimat utama. Yang ke-8, pengembangan paragraf dengan repetisi. Pengembangan paragraf menggunakan repetisi maksudnya gagasan utama diulang-ulang pada kalimat-kalimat penjelas. Hal ini dilakukan untuk mengingat kembali pada gagasan utama itu. Yang ke-9, pengembangan paragraf dengan klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi dimaksudkan untuk mengelompokkan sesuatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan satu kriteria tertentu. Yang ke-10, pengembangan paragraf dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan gagasan utama atau pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya pada suatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal. Berikut yang pengembangan paragraf. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, hubungan alamiah. Bisa disebut sebagai urutan kejadian, urutan tempat, dan atau sudut pandang. Lalu hubungan logis. Hubungan logis itu berupa tanggapan penulis atas relasi dari perinciannya. Dan yang terakhir, ilustrasi. Tujuannya untuk memberikan kejelasan apa yang dimaksud dalam paragraf tersebut. Sebagai contoh, cara pemberian contoh. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Marco. Selanjutnya, materi tentang transisi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang transisi. Di mana transisi adalah hubungan dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain, atau dari paragraf yang satu ke paragraf lain. Menurut Tarigan, pada tahun 1987, transisi adalah mata rantai penghubung antar paragraf. Transisi berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Kata-kata transisional merupakan petunjuk bagi pembaca ke arah mana ia bergerak dan juga mengingatkan pembaca bahwa paragraf baru bergerak searah dengan gagasan utama sebelumnya. Menurut Widianto, pada tahun 2004, mengungkapkan bahwa wujud transisi dapat berupa kata, kelompok kata, kalimat, atau paragraf. Transisi yang pendek biasanya terdapat subbab atau antarbab. Selanjutnya, yang pertama yaitu transisi berupa kata, di mana transisi dan kelompok kata amat banyak. Pengelompokan berdasarkan penanda hubungannya berikut. Penanda hubungan kelanjutan antara lain, lagi pula, tambahan lagi, bahkan, kedua, ketiga, selanjutnya, terakhir. Waktu seperti dahulu, sekarang, kini, kelak, sebelum, setelah, sesudah, sementara itu, sehari kemudian, dan tahun depan. Selanjutnya penanda klimaks, antara lain paling, se, nya, dan ter. Selanjutnya penanda perbandingan, antara lain seperti ibarat, sama, dan selanjutnya itu penanda kontras, seperti biarpun, walaupun, dan sebaliknya. Penanda urutan jarak, antara lain di sana, di sini, di situ, sebelah, dekat, jauh. Penanda ilustrasi, antara lain umpama, contoh, dan misalnya. Penanda sebab akibat, antara lain sebab, oleh itu, oleh karena, dan akibatnya. Selanjutnya penanda syarat atau pengadaian, antara lain jika, kalau, andai kata, dan seandainya. Yang terakhir yaitu penanda kesimpulan, antara ringkasnya, kesimpulannya, garis besarnya, dan rangkuman. Selanjutnya yang kedua yaitu transisi berupa kalimat, di mana kalimat yang digunakan sebagai transisi dikenal pula dengan istilah kalimat penuntun. Kalimat penuntun punya fungsi ganda, yaitu sebagai transisi dan sebagai pengantar topik yang akan dijelaskan. Contohnya itu sebagai berikut. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata. Yang dibicarakan dalam morfologi perubahan bentuk kata, baik dengan afiksasi, reduplikasi, maupun poposis. Perubahan bentuk kata membawa akibat adanya perubahan arti kata. Pembicaraan mengenai perubahan arti kata sebagai akibat perubahan bentuk kata ini juga masuk wilayah morfologi. Morfologi juga membicarakan perubahan jenis kata sebagai akibat dari perubahan bentuk kata. Itu pada tahun 2004. Selanjutnya yang terakhir yaitu transisi berupa paragraf. Adanya transisi berupa paragraf pendek, transisi membelokkan pembahasan dari suatu pokok pikiran ke pokok pikiran yang lain. Namun, transisi agak jarang digunakan karena transisi ini biasanya menghubungkan
subbab dalam suatu tulisan. Contohnya, demikian penjelasan ringkas mengenai pentingnya pembukaan pidato. Sebelum kita lanjutkan mengenai berbagai cara membuka pidato, memikat, dan terlebih dahulu kita bicarakan intonasi. Pembicaraan tentang intonasi perlu kita dahulukan karena sebagai cara pembukaan pidato itu hampir tidak ada manfaatnya. Intonasi adalah menurut Widianto pada tahun 2004. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Nabila. Dengan penjelasan terakhir dari Nabila tadi, maka berakhir pula penjelasan dari keseluruhan materi tentang paragraf. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.